Selamat pagi, Romo dan teman-teman. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu surga, bersukacitalah, haleluya. Ya Yesus di kau kandung, haleluya. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat, kehidupan, dan kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami Kau perkenankan untuk berkumpul kembali untuk melanjutkan perjalanan iman kami melalui pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Gunawan. Roh Kudus, bukalah dan terangilah hati kami untuk siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Gimana tanda-tandanya hari ini? Sukacita. Sukacita ya. Kita sampai ke bab berapa? Halo? Sampai 21 Romo. 21 ya. Perjalanan Paulus, kisah sengsara Paulus sudah dimulai. Lalu kita melihat bagaimana Paulus bertolak dari Miletus menuju ke Yerusalem. Tapi dia harus melewati tempat-tempat sebelum sampai Yerusalem. Kita sampai ke Kaisaria, di mana nanti Paulus juga akan dipenjara di sana untuk menuju ke Yerusalem. Di sana Paulus dari ayat 8 kita mulai aja. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Jadi Kaisaria ada dua, Kaisaria yang di pinggir Laut Tengah yang menjadi tempat istananya Pilatus, ya, resortnya, tempat istirahat. Di sana ada amphitheater, tempat pertunjukan, senang-senang seperti orang-orang Roma. Amphitheaternya itu mirip-mirip dengan amphitheater di Roma karena memang itu tempat di mana orang-orang Roma yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di Yerusalem dan di daerah jajahannya itu membuat tempat istirahat, tempat tinggal seperti yang ada di Roma. Kebetulan pada saat Pilatus ada di situ pas Yesus mau merayakan Paskah, itu banyak peziarah-peziarah yang ada di Yerusalem dari segala penjuru dunia. Kita melihat bahwa di dalam Injil ketika menjelang Paskah, semua penulis Injil sebetulnya menulis ya, hanya Yohanes saja yang menulis pada awal Injilnya. Matius, Markus, Lukas itu menulis Yesus yang mengusir orang-orang yang berjualan di Bait Allah itu menjelang Paskah. Hanya sekali, karena Yesus dalam 3 penulis Injil pertama hanya sekali pergi ke Yerusalem, dan disitulah Yesus kemudian mengusir orang-orang yang berjualan. Dan itu terjadi setiap Paskah. Karena apa? Karena dari berbagai macam bangsa atau dari berbagai macam daerah, wilayah, itu mereka kumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Oleh karena itu di sana ada money changer. Karena apa?
Karena orang yang mau membeli binatang kurban itu harus membeli dengan uang Yerusalem yang sangat mahal itu. Maka ada kalanya Pilatus harus pindah dari Kaisaria menuju ke Yerusalem untuk menjaga keamanan di sana. Oleh karena itu kalau Paskah itu tentara-tentara Romawi itu banyak berjaga di Yerusalem, dikirim begitu banyak untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi kerusuhan. Karena seringkali ada penjahat seperti Barabas ya, yang kita tahu, yang kemudian dibebaskan, Yesus yang disalib. Itu banyak kerusuhan-kerusuhan di sana. Salah satu kelompok bawah tanah, yakni kelompok kaum Selot, ya kita tahu ya orang Selot. Orang Selot adalah kelompok pemberontak. Pemberontak apa? Pemberontak orang-orang Yahudi yang sebetulnya ingin supaya negara Israel atau kerajaan Israel itu tidak dijajah oleh negara lain yang pada saat itu dijajah oleh tentara atau kekaisaran Roma. Nah, orang Selot itu secara sporadis seringkali memberontak kecil-kecilan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, itu ketika Indonesia dijajah oleh tentara Belanda, itu ada kelompok-kelompok kecil yang tidak bersatu mau mengusir penjajah. Ada kelompok dari Majapahit, ada dari Mataram, ada dari Sriwijaya, ada dari Padang. Tetapi mereka gampang ditumpas karena mereka hanya kelompok-kelompok kecil yang tidak bersatu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk disuap. Begitu juga di Israel, itu ada kelompok orang Selot yang seringkali memberontak kepada kekaisaran Roma, supaya orang Roma tidak berada di Yerusalem. Namun karena kelompok itu kecil, tidak kuat, maka gampang ditumpas. Salah satu dari orang Zelot itu namanya Simon, itu menjadi murid Yesus. Dari 12 rasul, itu salah satunya adalah Simon, orang Zelot. Namun karena orang Roma itu lama-lama tidak sabar dengan pemberontakan kecil-kecil, akhirnya oleh Titus, Panglima Titus itu ditumpas habis-habisan sehingga Yerusalem hancur lebur, berantakan, dan tidak ada bekasnya lagi sampai sekarang. Ada WA itu yang di YouTube ya, bahwa Israel mau membangun Bait Allah yang ketiga. Sekarang sedang beredar di YouTube itu. Menantu kalau itu terjadi bisa perang dunia ya. Karena ditemukan ada tempat-tempat situs-situs Bait Allah yang menghadap ke timur. Menghadap ke timur, lalu katanya, benar apa tidak kita belum tahu persis, bahwa di bawah atau dekat dari Dome of the Rock itulah peti perjanjian ada di sana. Kita tunggu aja nanti, semoga tidak terjadi apa-apa. Itulah sedikit riwayat tentang Yerusalem dan Kaisaria. Lalu Kaisaria yang satu kita sudah baca waktu itu, namanya Kaisaria Filipi. Kenapa? Karena Kaisaria Filipi itu menjadi salah satu bagian dari anaknya Herodes, namanya Filipus. Bukan Filipus Rasul, tetapi Filipus anaknya Herodes. Jadi pembagian wilayah yang waktu itu ada tiga anaknya Herodes mendapat bagian. Yang di Yerusalem itu Arkelaus, di sekitar Galilea itu Herodes Antipas, lalu yang di utara dekat Syria itu adalah Herodes Filipus.
Maka ketika para murid dan Yesus pergi ke utara, sampai ke Kaisaria yang di utara, maka di situ disebut Kaisaria Filipi, karena waktu itu zaman Herodes diperintah oleh anaknya namanya Filipus. Jadi ada dua Kaisaria, satu Kaisaria Filipi, satu Kaisaria pinggir Laut Tengah. Kalau kita dari Karmel menuju Yerusalem itu biasanya lewat di sana. Kadang-kadang dilewatkan, kadang-kadang tidak, langsung ke Yerusalem. Kalau kita lewat itu juga bisa melihat Tel Aviv. Banyak pesawat-pesawat yang berlalu lalang dari Eropa, dari mana saja mendarat di Tel Aviv. Ben Gurion. Nah, itulah yang terjadi. Apa yang dibuat oleh Paulus ketika itu, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Rupa-rupanya dari dulu banyak orang yang mendapat anugerah ya, bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ternyata sesudah zaman Yesus masih ada orang yang disebut nabi. Artinya nabi itu apa? Kemarin kita ketika membaca Antiokhia, di Antiokhia itu juga ada yang disebut nabi. Dan Paulus mendapatkan tempat yang paling bawah karena baru dijemput oleh Barnabas. Nabi dalam arti yang sangat luas itu adalah orang yang bisa mempunyai anugerah nubuat. Karena kata nabi itu kata benda, nubuat itu adalah kata kerjanya. Nabi kemudian nubuat. Apa yang dikatakan oleh Agabus? Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Rupa-rupanya peringatan seperti Agabus ini juga pernah dikatakan oleh teman-temannya, Paulus jangan ke Yerusalem, itu berbahaya. Di sana pusat dari orang-orang yang sangat fanatik terhadap ajaran-ajaran perjanjian lama, ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya, yaitu Taurat Musa, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus, Sang Mesias, itu akan dibunuh semuanya. Dan itulah kondisi yang terjadi pada saat itu, yang tergambar di dalam, khususnya dalam Injil Matius, karena Injil Matius itu kan Injil yang ditulis oleh Matius untuk orang-orang Kristiani, juga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias pasti akan dikucilkan. Biasanya juga dihukum. Misalnya ada satu keputusan dari pengadilan atau mahkamah Israel, mahkamah Yahudi yang mengatakan bahwa orang-orang yang percaya bahwa Yesus Mesias akan dikucilkan, akan diancam dengan pembunuhan. Sehingga orang-orang Yerusalem dikatakan
orang-orang Kristiani yang menderita di sana. Sehingga Paulus itu punya kekuatan atau keinginan kuat untuk mengunjungi teman-teman Kristiani di Yerusalem yang sangat menderita atas ancaman-ancaman itu. Kalau kita kemarin mengikuti Injil Yohanes itu juga tergambar di sana, bukan hanya di Yerusalem, tetapi rupa-rupanya sudah merambat sampai kemana-mana. Kita kemarin tahu bahwa perjalanan Paulus dari tempat satu ke tempat yang lain juga harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sangat fanatik. Dan bahkan Paulus sering dikacau, pewartaan Paulus kemudian dirusak. Jangan percaya kepada Paulus. Itulah yang terjadi. Lalu apa yang terjadi, tetapi Paulus tidak pernah mau diberitahu karena ini keinginannya yang luar biasa. Sehingga Paulus tetap pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Rupanya menangis juga ya, mau ditinggal Paulus mati. Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Hati-hati kalau ada orang menangis itu matanya penuh dengan air mata apa ya? Air mata darah. Kalau ibu-ibu menangis di hadapan suami itu berarti menghancurkan hatinya. Menghancurkan hatinya. Artinya apa, Pak? Duitnya habis. Iya. Sebab aku rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus ya. Seperti kemarin, kata-kata itu adalah harimaunya manusia. Apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hati-hati kita kalau berbicara tentang hal-hal yang apapun, kita juga akan mengalami. Itulah luar biasanya Paulus semangatnya. Dia mati untuk Kristus pun rela, meskipun orang sudah tahu bahwa dia pergi ke Yerusalem itu ke kandang macan. Gitu. Karena di sana banyak sekali orang-orang Yahudi yang sudah lama mengincar Paulus. Tahu bahwa Paulus itu pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil. Karena Paulus tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Seperti doa Bunda Maria ya, jadilah padaku menurut kehendakmu, kehendak Tuhan, fiat mihi secundum verbum tuum. Itulah kata-kata Bunda Maria ketika Bunda Maria mendapatkan kabar sukacita dari malaikat bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Ya, jadilah menurut kehendakmu, kehendak Tuhan. Itu doa yang terkenal yang mengajari kita semua untuk berserah diri kepada kehendak ilahi. Kita bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi setiap doa kita adalah terjadilah kehendakmu, kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti kehendak yang terbaik bagi kita manusia. Maka apapun yang terjadi kita terima. Kadang-kadang untuk menghayati kata-kata itu sering penuh perjuangan, tidak mudah. Dan doanya sering berubah, terjadilah menurut kehendakku ya Tuhan. Itulah yang menjadi perjuangan hidup dan iman kita. Lalu apa yang terjadi? Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Ya. Kita tahu bahwa Yakobus itu ada 2 dan ada tambahan 1 lagi. Ada Yakobus
dan Yohanes, itu dua anak Zebedeus. Lalu ada Yakobus muda, namanya Yakobus Alfeus. Nah, ada satu lagi Yakobus, itu saudara Yesus yang diserai oleh Yesus, dan kita kemarin tahu bahwa Yakobus saudara Yesus inilah yang memimpin sidang di Yerusalem, memimpin konsili Yerusalem. Yakobus anak Zebedeus itu sudah meninggal, dibunuh oleh Herodes Agripa. Jadi Herodes itu rupa-rupanya dipakai sebagai nama marga. Kita tahu nama marga pertama Herodes, anaknya Antipater, itu Herodes Agung. Lalu Herodes Agung mempunyai anak-anak karena istrinya banyak, istrinya 10. Tetapi anak-anak yang terkenal itu tidak banyak. Salah satunya adalah Herodes Antipas yang kemudian membunuh Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian anaknya lagi namanya Herodes Agripa. Itu zaman Yakobus di Yerusalem dibunuh oleh Herodes Agripa. Nanti sebelum Paulus pergi ke Roma atau ditawan ke Roma, Paulus ketemu dengan Herodes lagi, namanya Herodes Agripa kedua. Jadi rupa-rupanya marga Herodes itu jahat semua ya. Herodes Agung membunuh kanak-kanak zaman Yesus kecil di Bethlehem. Herodes Antipas membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes Agripa satu membunuh Yakobus. Lalu Herodes Agripa kedua itu tidak cocok dengan Paulus ketika Paulus bersaksi, nanti kita lihat di bab 26. Nah, itulah yang terjadi dalam diri Paulus ketika Paulus juga kemudian bertemu dengan Yakobus di Yerusalem yang menjadi orang yang juga terkemuka, dipilih oleh banyak orang untuk memimpin Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi tidak terlalu jauh sebetulnya Kaisaria dengan Yerusalem. Mungkin kalau naik bis itu sekitar setengah jam, 3/4 jam. Dari pantai menuju ke tengah. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus, sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Kita ingat Pulau Siprus itu adalah pulau di mana Paulus dan Barnabas menjadi orang pertama yang mengemban misi pertama. Paulus melewati Siprus. Dan di sana masih ingat kita ketemu siapa? Ketemu yang namanya Bar Yesus, seorang tukang sihir itu di Siprus. Lalu Manason itu sudah menjadi muridnya Paulus dan juga Lukas. Kami itu berarti Paulus dan Lukas. Kami akan menumpang di rumahnya. Sehingga kita melihat seorang yang setia selalu menemani Paulus. Dia yang menulis kisah Rasul ini selalu menyebut kami. Kami adalah Paulus dan Lukas. Dan mungkin juga masih ada teman lain yang mengikuti dia. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Sudah lama mereka rindu untuk ketemu Paulus. Dan apa yang dibawa oleh Paulus, yakni
kolekte, untuk menyumbang orang-orang Yerusalem, orang Kristiani di Yerusalem yang menderita dan sangat miskin karena penindasan para pemuka agama Yahudi. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Maka Paulus itu memang diutus oleh Allah untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Maka Paulus dijuluki sebagai rasul segala bangsa, khususnya bahkan bangsa-bangsa yang bukan beragama Yahudi. Yang waktu itu paling terkenal adalah orang-orang yang beragama atau berbudaya Yunani. Sehingga Paulus itu mempunyai kewarganegaraan Roma. Kita melihat waktu itu di Filipi, bahwa Paulus itu punya KTP Roma. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Karena kepandaiannya berbahasa Latin, berbahasa Yunani, dan berbahasa Ibrani. Kalau kita melihat seorang sudah mempunyai dan kemampuan untuk berbahasa dari 3 bahasa yang terkenal itu, berarti dia orang pinter, orang yang spesial. Maka ketika Yesus disalib, di dalam Injil Yohanes dikatakan, di atas kepala Yesus disalib, ditulis, inilah Raja orang Yahudi, orang Nazaret. Dengan 3 bahasa, berarti bahasa, 3 bahasa itu berarti menandakan yang ada di situ adalah orang yang sangat penting, bukan orang sembarangan. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Ya. Percaya tetapi masih memelihara hukum Taurat. Kenapa? Karena waktu itu memang kitab sucinya itu baru Taurat dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kan zaman Paulus, sekitar tahun Paulus waktu ke Yerusalem, itu sekitar tahun 60-an. Ya. 58, 60, itu perjanjian baru belum ditulis. Bahkan surat pertama yang ditulis oleh Paulus menjadi surat perjanjian baru yang pertama. Itu apa? Surat kepada umat di Tesalonika 1. Itulah surat pertama dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus mendahului Injil. Maka satu-satunya kitab suci yang dimiliki oleh mereka adalah kitab Taurat, para nabi, dan Mazmur. Ya, itulah pegangan mereka. Meskipun kemudian Paulus memberikan satu pendapat, tafsiran, penghayatan, bahwa kitab Taurat Musa ini harus diperbaharui sehingga menjadi perjanjian baru nantinya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain. Kita lihat dalam perjalanan Paulus, bahwa orang-orang Yahudi itu berbaur dengan orang-orang Yunani dan orang-orang yang lain. Membaur kemana-mana menjadi orang diaspora. Untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Kalau kita membaca salah satu pendapat dari Yesus, itu Yesus mengatakan
dalam Injil Yohanes bahwa sunat itu bukan berasal dari hukum Taurat, tetapi itu adat istiadat nenek moyang. Sehingga Paulus tidak pernah mewajibkan orang yang bukan orang Yahudi yang mau masuk Yahudi untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggungilah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ya. Masih ingat kita ketika Paulus ada di Kenkrea, di Akaya, Korintus, itu Paulus juga bernasar dengan mencukur rambutnya. Rupa-rupanya itu menjadi tanda orang Nazir, orang yang bernasar. Itulah perjalanan Paulus dari Miletus, waktu itu berlayar, lewat Tirus, kemudian ke Kaisaria, dan akhirnya ketemu saudara-saudaranya di Yerusalem. Meskipun tidak diceritakan kolektornya dibagi-bagi, tetapi pasti yang dibawa kemudian disumbangkan kepada orang-orang yang ada di situ. Masih ada sedikit. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ini ada di dalam kitab Imamat. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah. Bayangkan itu. Bait Allah adalah tempatnya musuh-musuh Paulus. Dia masih berani untuk masuk ke Bait Allah. Karena apa? Bait adalah tempat ya, di mana mereka beribadat dan kumpulannya orang-orang Saduki. Lalu masuk ke Bait Allah untuk memberitakan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Itulah perjumpaan Paulus dengan orang-orang Kristen di Yerusalem sebelum Paulus ditangkap. Jadi misi Paulus yang tadinya pamit dari Efesus mau ke Yerusalem sudah terlaksana, dan apa yang diinginkan, kerinduan Paulus untuk berjumpa dan menghibur orang-orang Yerusalem yang menderita karena tekanan orang-orang Yahudi sekarang sudah tercapai. Monggo silahkan. Jadi kita tahu bahwa zaman dulu itu kita melihat peperangan lewat atau sejarah-sejarah yang lain ya, peperangan di Laut Tengah. Rupa-rupanya sejak zaman dulu Laut Tengah itu ramai dengan orang-orang yang lalu lalang, kapal-kapal yang dari tempat satu ke tempat yang lain. Nanti kalau kita melihat Paulus itu naik kapal sampai ke Roma, itu baru satu kapal. Bahkan Paulus nanti pernah memberitahu, kita jangan berlayar sekarang, ini anginnya luar biasa, nanti kita celaka. Berarti juga Paulus sendiri sebagai orang itu hafal juga tentang cuaca dan tentang kondisi laut. Ya, seperti kita juga pasti tahu laut kapan itu berbahaya, misalnya bulan Desember, Januari itu laut di Indonesia itu sangat berbahaya. Nah, rupa-rupanya melalui perjalanan dan pelayaran orang-orang itu, mereka juga seringkali membawa berita. Entah itu berupa apa, berupa surat, sampai Paulus menulis surat ke Roma yang diperkirakan
surat kepada umat di Roma itu ditulis di Efesus, karena di Efesus Paulus cukup lama selama 3 tahun, sehingga kesempatan menulis surat kemana-mana, termasuk surat yang ke Roma, meskipun Paulus belum pernah ke Roma. Sehingga di sana ada kontak antara orang-orang Roma, para murid Yesus yang percaya kepada murid-murid kepada Yesus, lalu mendapatkan berita, lalu ada surat. Kita masih ingat seorang yang diusir oleh Kaisar Claudius, namanya Priska dan Aquila, itu adalah diusir dari Roma. Pasti Paulus menerima banyak berita dari Priska dan Aquila tentang kondisi orang-orang Roma. Maka ketika ketemu Priska dan Aquila di Korintus, lalu Paulus ke Efesus, itu Priska dan Aquila ikut. Sehingga saya hanya memperkirakan bahwa Priska banyak cerita tentang kondisi dan situasi umat Kristiani yang ada di Roma. Dan Paulus dari pengalamannya, pengalaman perjalanan, pengalaman mengajar, pengalaman memberi kesaksian tentang Kristus, itu sudah sangat matang ya, sampai ke Efesus. Ya, dia begitu banyak tantangan, cobaan, begitu banyak penganiayaan, masuk penjara, keluar penjara, dan lain sebagainya, itu menjadikan Paulus semakin matang di dalam iman Kristianinya. Ya. Bukan hanya dari pengetahuan, tetapi juga dari mentalnya yang menjadi semakin kuat, semakin banyak teman. Sehingga boleh dikatakan surat kepada umat di Roma itu sangat rapi, sangat lengkap. Meskipun Paulus belum pernah tahu tentang Roma, tetapi Paulus memberikan pengajaran. Kalau kita membaca suratnya kepada umat di Roma, itu bagus banget itu. Urutannya luar biasa. Karena apa? Rupa-rupanya ditulis di Efesus ketika Paulus itu berada di dalam kondisi yang tenang. Dia bisa berpikir, meskipun ada yang kurang, ada yang surat yang hilang, sehingga ada loncatan tertentu dalam kisahnya. Namun itu menjadi surat yang paling indah, paling bagus, dengan lengkap pengajarannya, dengan tema-tema yang sangat dalam. Itulah yang terjadi pada saat itu. Begitu Bu Ani. Terima kasih Romo. Meskipun zaman dulu tidak ada alat-alat komunikasi ya, jadi hanya lewat verbal aja ya Romo ya. Ya, Terima kasih Romo. Sudah ada WA kali itu. Jenpil mo. WA wayang orang. Oke, baik. Cukup ya Bu Aning ya? Cukup, oke, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Monggo Bu Indah. Romo, saya mau tanya yang di ayat 26 itu. Paulus kan membawa orang-orang yang beserta dia, kemudian masuk bait Allah, mentahirkan diri. Apa Paulus ya mentahirkan diri lagi gitu Romo? Kan dia sudah bukan penganut agama itu, Taurat. Gimana Romo itu? Jadi tidak semua hukum Taurat itu dibuang oleh Paulus ya. Wow. Jadi ada hal-hal tertentu yang Tuhan Yesus pun juga melakukan. Misalnya orang yang ke bait Allah merayakan Paskah, itu juga ada yang mentahirkan dirinya. Misalnya Bunda Maria ketika melahirkan Yesus itu dia melaksanakan kewajiban hukum Taurat, mentahirkan diri di bait Allah. Jadi itu suatu ritual yang menjadi hal yang biasa bagi agama-agama apapun juga. Seperti kita juga sampai sekarang dengan cara kita sendiri, itu ada pentahiran diri. Sekarang bentuknya apa? Bentuknya pengakuan dosa, bentuknya pertobatan, memberikan intensi di dalam gereja. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan yang dihayati oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan dalam agama apapun juga. Sehingga Paulus
yang waktu itu belum ada perjanjian baru yang ditulis, dia juga mentahirkan diri, artinya bukan seperti orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama, tetapi dia percaya kepada kehadiran Yesus di tempat ibadat juga. Ya, Romo. Ya. Makasih Romo. Romo, menyambung pertanyaannya Bu Endang tadi, sebetulnya saya juga mau menanyakan itu, tapi Bu Endang sudah tanya duluan. Bagus, saya sambung ya, Mo ya. Cuma kalau saya bandingkan dengan sikap Paulus pada waktu dia menegur Petrus, karena Petrus waktu itu kan makan bersama-sama dengan orang Yahudi. Terus ya kan, terus Petrus kan menyingkir dan ditegur sama Paulus. Nah, sekarang Paulus mungkin usianya juga udah makin tua ya, karena ini sudah ending dari perjalanan Paulus yang masuk ke Yerusalem. Terus begitu masuk Yerusalem, dia disuruh cukur rambut. Dan dia kok mau gitu loh. Padahal itu kan semuanya kan seperti apa yang tadi dikatakan Bu Endang, bahwa itu semuanya itu kan mengikuti hukum Taurat. Dan Paulus kan pernah bilang, saya sudah mati dengan hukum Taurat dan yang hidup di dalam diriku adalah Kristus. Nah, pertanyaan saya, hukum Taurat yang seperti apa yang bisa yang dilakukan oleh Paulus, dan hukum Taurat yang seperti apa yang menurut Paulus itu adalah mati? Itu mau. Tadi Roma mengatakan tidak semua hukum Taurat itu tuh dilepaskan semuanya oleh Paulus. Itu yang mau yang saya agak bingung juga, sama seperti Bu Endang itu. Ya. Kalau kita membaca surat-surat Paulus itu ada dua peristiwa ya, atau ada Paulus kadang-kadang mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah lama ya kan, terus karena menjadi manusia baru. Tapi di dalam kesempatan yang lain Paulus masih memakai hukum Taurat. Nanti kalau kita baca surat-surat Paulus, artinya apa? Surat-surat Paulus mau menyatakan juga bahwa ada jasanya hukum Taurat itu. Ya, nanti kalau saya agak lupa di surat apa, mungkin di surat Roma itu juga ada. Bahwa tidak semua hukum Taurat itu menyesatkan kita, tetapi hukum Taurat ada jasanya, yaitu menjadi salah satu tahap bagi kita semua untuk mengenal sebuah dosa. Dan itu jasanya dari hukum Taurat. Tapi tidak berhenti pada situ, tetapi harus dilanjutkan. Maka rupanya tidak semua aturan hukum Taurat, tapi yang mana kita agak susah karena panjang banget ya. Sampai sekarang kita pun masih memakai Mazmur, bukan? Iya. Mazmur tanggapan setiap minggu pada saat misa, setiap hari ada Mazmur tanggapan. Dan itulah yang juga kita pakai, bahwa Mazmur meskipun tidak semua kita pakai ya. Tapi kitab Mazmur itu bahkan kita nyanyikan setiap hari. Itu termasuk perjanjian lama. Ya. Dan juga misalnya kitab-kitab yang lain, Deuterokanonika, kita masih sering baca Amsal, nasihat-nasihat yang bagus-bagus. Ya. Yang kitab Taurat Musa itu yang bagi Paulus adalah yang hanya lahiriah itu, tidak ada nilai rohaninya. Baik, Mo, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang lain kita sambung besok hari Jumat ya, sudah jam 6.48. Kita tutup dulu, kalau masih ada yang mau lanjut monggo dipersilakan, supaya teman-teman yang lain yang mau beraktivitas tidak terlalu. Ya, hari ini kita menyongsong ulang tahunnya Pak Rinaldi. Oh. Terima kasih. Happy birthday. Kapan nih Pak Rinaldi? Besok. Besok. Oh, sip. Ya. Berarti besok tiup lilin ya Pak Rinaldi. Iya. Hari Kamis kita makan-makan bakmi ya. Iya. Hari Jumat Pakai virtual. Virtual. Oke, yuk Bu Yanti silakan ditutup. Kita tutup pertemuan ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak
atas pertemuan kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh belajar tentang tantangan dan semangat lewat Paulus yang menjadi inspirasi bagi kami untuk tetap semangat dan berserah pada kehendak-Mu dalam perjuangan iman kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Sertailah kami dalam setiap langkah kami. Kami mohon berkat dari Romo Gunawan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih teman-teman.